Meroketnya performa timnas Indonesia secara umum, ya kira-kira dalam kurun waktu 2 tahunan, pada akhirnya memang membuat tim Garuda mendapatkan banyak sorotan, termasuk dari media-media besar internasional. Dan khusus untuk timnas U23, keberadaan nama-nama besar seperti Gerard van den Berg hingga Simon Tahamata yang turut membantu mempersiapkan tim memang menjadi daya tarik tersendiri. Yap, bisa dibilang Gerard van den Berg sebagai pelatih kepala tengah membentuk kembali timnas U23 dengan generasi baru, yang mana tim ini akan dijadikan kerangka utama untuk kemudian bersaing di level Asia. Terlebih, media-media juga penasaran dengan kiprah tim yang baru ini, sebab standar timnas U23 pada akhirnya memang udah tinggi, usai berhasil meraih posisi 4 pada gelaran Piala Asia edisi kemarin. Maka dari itu, meskipun cuma sekedar melawan Brunei, sorotan kepada tim Garuda tetaplah besar. Apalagi dari sisi permainan, timnas Indonesia seolah bermain menggunakan pakem total football yang mengutamakan passing pendek kombinasi dan bergerak bersama sebagai satu unit. Sesuatu yang pada akhirnya membuat salah satu rival Garuda, yakni Vietnam, merajuk bukan main. Sebab meskipun cuma lawan Brunei, tapi sorotannya bisa sebesar itu, seperti misal ESPN yang begitu kagum dengan permainan tim Garuda Muda. Dan diketahui media-media Vietnam dalam tanda kutip kini mulai menganggap Indonesia sebagai ancaman besar setelah sebelumnya meremehkan hanya karena tim ini diisi oleh pemain dari Liga Indonesia. Bahkan secara tersirat di laga selanjutnya, media-media Nguyen Mania meminta atau berharap Filipina bisa mengalahkan Indonesia apapun caranya, walaupun semisal itu harus pakai cara kotor sekalipun. Hal yang akhirnya juga mendapatkan respon dari Filipina kalau mereka cukup percaya diri bisa mengalahkan Indonesia setelah berhasil mengalahkan Malaysia yang juga salah satu tim favorit di ajang ini. Gunung tinggi di depan, jangan kau gentar, hanya langit batas untukmu menggapai. Teriakan kepada dunia yang buta bahwa kita kuat, tidak akan menyerah. Gunung tinggi di depan, jangan kau kedamu. Setiap langkah berat adalah mantra. Secara umum, memang wajar jika sekarang timnas Indonesia banyak mendapatkan sorotan, terutama jika mengacu pada kiprah timnas senior di round 3 kualifikasi Piala Dunia yang berhasil lolos ke round 4. Yap, keberhasilan itu benar-benar makin membuat citra dan gengsi Indonesia di mata ASEAN naik. Dan menurut pandit-pandit di Malaysia, kalau level Indonesia sekarang ini emang udah di atas Thailand serta Vietnam. Sehingga, ya mau juara AFF 10 kali pun gak akan sebanding nilainya dengan semisal lolos Piala Asia via kualifikasi, lalu lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia, sampai target terbesar yakni lolos Piala Dunia. Intinya, pandit-pandit dari Malaysia kini benar-benar yakin kalau Indonesia udah satu langkah ke depan buat maju. Namun di luar konteks yang tadi, sejatinya apa yang ditorehkan timnas senior juga berimbas pada sorotan yang mengarah ke tim kelompok umur. Dan sebenarnya prestasi timnas kelompok umur kita itu terbilang bagus loh. Seperti misalnya timnas U23 tahun 2024 kemarin berhasil jadi peringkat 4 Asia, di mana dalam perjalanannya, tim yang saat itu diasuh oleh Shin Tae-yong sukses mengalahkan tim-tim kuat seperti Australia, Jordania, hingga Korea Selatan. Kemudian di level U17, tim asuhan Nova Arianto juga berhasil memastikan satu tempat di Piala Dunia. Maka hal yang wajar jika Indonesia jadi tim yang paling disorot di ASEAN. Nah, berbicara soal timnas U23 yang sekarang, sekali lagi tim ini bisa dibilang baru. Dan untuk Piala AFF U23 tahun ini, Gerard van den Berg lebih memprioritaskan pengembangan pemain dari Liga Indonesia. Sehingga ia nggak memaksa para pemain abroad ataupun mereka-mereka yang udah banyak main di timnas senior untuk ikut ajang ini. Lagi pula, ini cuma AFF yang nggak masuk kalender FIFA, dan target utamanya, so pasti, bisa bersaing di Asia dengan lebih dulu lolos kualifikasi. Barulah nanti, ketika AFF ini kelar apapun hasilnya, Coach Gerald akan memperbaiki apa yang kurang, serta mulai sedikit mengupgrade kekuatan dengan kedatangan pemain diaspora seperti Welber Jardim, Dion Marks, Tim Gepens, hingga Mauro Zelstra. Bahkan tak menutup kemungkinan pemain seperti Tristan Guyer, Miliano Jonathans, Laurin Ulrich, Adrian Wibowo, Reno Mans, Delano van der Heyden juga bisa aja segera diurus. Maka dari itu sekali lagi, AFF ini hanya langkah awal bagi generasi baru timnas U23 Indonesia. Dan Coach Gerald pastinya juga ingin setelah waktunya tiba, para pemainnya bisa menjadi penerus tulang punggung timnas senior di masa depan. Seiring menuanya pemain-pemain seperti misalnya Sandy Walsh, Jordi Amat, atau Tom Haye yang sekarang udah kepala 3. Kesempatan tak datang padamu,
Buat sendiri, hancurkan tembok sunyi. Darah dan air mata jadi saksi mimpi, jadi pahlawan dalam kisahmu sendiri. Sementara itu, melihat realita yang ada, diketahui cukup membuat salah satu media di Vietnam, Soha, yang semula meremehkan, kini benar-benar menganggap Indonesia sebagai ancaman setelah melihat gameplay yang dimainkan. Meskipun dengan segala respek Brunei dianggap sebagai tim terlemah di grup A, tapi yang dilihat dari Soha adalah soal cara bermain. Dan dengan pemain yang diisi dari Liga Indonesia, ini jelas adalah hal yang patut diamati. Fisik, kecepatan, dan kedalaman skuad membuat Indonesia nyaris tak terbendung di fase grup, tulis media tersebut. Lebih lanjut, Vietnam juga diketahui makin merasa iri dengan Indonesia, karena dengan begini Indonesia akan lebih banyak mendapatkan perhatian dari media-media besar. Yap, meskipun cuma melawan Brunei, Indonesia tetap sanggup menarik atensi dari media besar seperti contohnya ESPN. Dan dari semua itu kembali lagi soal potensi ancaman Indonesia yang bisa menggagalkan ambisi Vietnam yang di atas kertas diprediksi akan lolos mudah karena cuma segrup dengan Kamboja dan Laos. Itulah kenapa diketahui media-media di Vietnam berharap jika Filipina yang akan jadi lawan kedua Indonesia bisa memberikan perlawanan hebat. Bahkan, diketahui mereka juga berharap kalau Filipina bisa melakukan apapun untuk menang meskipun itu adalah dalam tanda kutip cara kotor sekalipun di atas lapangan. Nah, harapan publik Vietnam sendiri pada akhirnya juga direspon oleh Filipina. Mereka yang berhasil menang atas Malaysia di match pembuka, jelas berambisi untuk menang atas Indonesia untuk kemudian memastikan satu tiket ke semifinal. Dan mereka percaya diri bisa mengalahkan Indonesia kendati kini dilatih oleh legenda seperti Gerard Van den Berg sekalipun. Kami datang dengan semangat juang dan keyakinan bahwa kami bisa melakukan sesuatu yang hebat. Kami harus datang dengan rasa hormat yang sebesar-besarnya. Indonesia adalah tim yang lebih kuat, tapi kami percaya pada kemampuan kami, ucap Javier Mariona, gelandang andalan Filipina U23. Bangun jembatan impian, jika kesempatan tak datang padamu, buat sendiri, hancurkan tembok sunyi. Darah dan air mata jadi saksi mimpi, jadi pahlawan bangun jembatan impian. Gunung tinggi di depan, jangan kau gentar, hanya langit batas untukmu menggapai. Teriakan kepada dunia yang buta bahwa kita. Yap, terlepas dari apapun, sekali lagi perjalanan masih panjang. Semoga aja pemain gak terlena hanya karena bisa menang lawan Brunei. Harapannya jelas, yakni grafik tim Garuda di Piala AFF bisa terus meningkat hingga nantinya sampai ke kompetisi Asia. Dan semoga aja para pemain gak ada yang mengalami cedera atau apapun. Pokoknya bermainlah dengan rasa bangga. Masalah juara atau enggak, itu pikir carry. Karena bagaimanapun target kalian adalah bisa menang di SEA Games dan lolos Piala Asia U23 serta minimal lolos 4 besar Asia seperti edisi kemarin. Yang jelas kembali lagi, mau juara nggak juara itu nanti. Yang penting dalam hal ini, benahi mental dan teknik dasar. Kalau itu semua udah bener, pasti kok ke depannya piala bakal datang. Tapi kalau mau cepet, ya udah beli aja di pasar, kan gitu. Toh setidaknya, di bawah gemblengan Gerard Van den Berg, para pemain minimal bisa improve dari sisi teknik dasar. Maka dari itu, kita pantau dan amati serta doakan yang terbaik untuk Timnas U23. So, buat semua elemen Timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Kuat tidak akan menyerah. Gunung tinggi di depan, jangan kau kedamu. Setiap langkah berat adalah mantra, setiap nafas adalah doa dalam raga. Ketika dunia meremehkan kita.